Pernah di sini ada kotak apa? Tidak ada. Pernah saya narik sumbangan? Tidak ada. Parkir gratis, Mas. Karena saya yakin Allah itu yang mengganti semuanya. Tidak ada yang namanya rezeki tertukar, tidak ada. Istri tertukar, iya. Ya apa sih? Ya, rezeki tertukar ono dah. Lah istri tertukar. Kata pengalaman dah yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pesta. Rezeki itu mesti dijamin oleh Allah. Akhirnya Dinul Al-Birsi jauh, anakku, santriku, muridku, kau jangan bangga jadi yang namanya burung yang patah sayap. Ojo bangga. Kau harus jadi burung yang ngasih makan kepada burung yang patah sayap. Itu muslim. Rezeki dijamin, sudahlah. Rezeki dijamin oleh Allah. Pun tak terus. Guzen. Pernah tidak rezeki tertukar? Tak. Contoh. Al-Imam Shibli Al-Madari. Siapa? Cendengi? Imam Shibli Al-Madari. Seorang wali Allah. Seorang kekasih Allah. Apa yang terjadi? Sholat di masjid. Selesai sholat, beli daging. Beli daging, kepengen buka. Catat nih ilmu nih. Kepengen buka. Istri sudah siap untuk masak. Sholatlah dhuhur. Selesai sholat dhuhur, daging ditaruh di teras masjid. Apa yang terjadi? Raja Wali turun. Ngapain? Ngambil daging. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, daging amblas. Dilihat, dibawa Raja Wali. Sedih, nangis. Tapi langsung ingat dengan dawebon ayat Quran bahwa semua rezeki dijamin oleh Allah dan tidak akan pernah tertukar. Akhirnya dikejar itu Raja Wali, tidak bisa sanggup. Apa yang terjadi kemudian? Daging diambil oleh Raja Wali, ternyata Raja Wali yang kedua datang, rebutan daging. Begitu rebutan daging, wah, berkelahi di udara. Begitu berkelahi di udara, daging jatuh. Jatuh di mana? Rumahnya Imam Shibli Al-Madari. Allah. Jatuh di dapurnya Imam Shibli Al-Madari. Imam Shibli belum tahu, masih sholat, sedih, istighfar, husnudzon. Ini bukan rezeki hamba, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Apa barang uang saya ini saya beli, daging ini tidak halal, apa haram sehingga harus diambil Raja Wali ini Ki Gusti? Hamba ikhlas, hamba ridho. Apa kata engkau, ya Allah? Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus jalan ke rumah pulang. Kasihan istrinya. Apa yang terjadi? Istrinya masak, daging dimasak. Begitu buka pintu, apa yang terjadi? Daging sudah siap. Kaget Imam Shibli. Tanya kepada istrinya, Bu, siapa yang antar daging? Tidak ada siapa-siapa, wahai suamiku. Dari mana kau dapat? Halal, wahai suamiku. Kenapa? Burung rebutan dagingnya jatuh. Menangis yabki Imam Shibli Al-Madari, ya Rabb, ini ternyata Allah rezeki tidak tertukar.
rezeki tidak tertukar. Kalau sudah menjadi rezekinya, tidak kemana. Ikhlas sampai. Bojone sampean dipek wong ikhlas. Rapi mana Gus Maliki? Lah ngono ta. Nek Gus Hambali seneng kono anake dae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhlas. Coba wong sing tak tepak nih. Sing rabian niku. Ujung-ujungnya lek wis setruk eling sing pertama. Understand? Understand? Pun ditiangi. Allahumma Muhammad. Nggak akan tertukar mas. Ustaz, yakin saya. Nggak akan tertukar. Ini kebesaran Allah. Sujud Imam Shibli. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wah ini mas. Sekarang rebutan. Jadi pejabat rebutan. Jadi pengusaha rebutan. Jadi kiai rebutan kaplingan jamaah. Nah kan ngono saiki iki. Udahlah. Ayo. Lek kelas selesai, Mas. Saya sering ngajari kepada santri kita di Dani. Wes kelas. Bismillah. Minta kepada Allah. Kalau sudah minta kepada Allah urusan selesai, Mas. Bismillah. Ini imam besar, bukan imam tumpang ini. Imam gede, Imam Shibli Al-Madari. Tahu kekuasaan Allah nih. Sampai segitu mas. Ada orang yang menghindar rezeki mas. Terus nih gak apa-apa dah. Ada imam besar seorang walinya Allah, sugih, pinter, cerdas, kaya raya nih. Apa betul Allah jamin rezeki ini? Akhirnya dicoba. Ini imam-imam dulu, wali-wali dulu. Wali dulu sugih, punya semua, kepengen melarat. Lek saya kan enggak. Lek saya kan enggak kere kepengen melarat. Apa? Kepengen? Ini kalau wali murid dah. Lek dulu masya Allah, sugih, kepengen tahu lek melarat kayak apa. Ada enggak rezekinya Allah? Apa yang terjadi? Dia turun dari kerajaan, dia cari hutan, belantara, cari yang enggak ada orang, datang ke situ. Duduklah di gua ini. Dia katakan, ini tidak akan ada orang yang datang ke sini. Apa betul ayat Allah itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak coba. Dicoba. Duduk sendirian. 1 jam kemudian apa yang terjadi? Ada rombongan kafilah datang. Karena hujan deras, akhirnya masuk gua. Orang yang tadi pura-pura melarat, coba-coba melek merem. Hanya digugah. Yang pura-pura ya udah tangi. Nyoba. Kalau aku duduk pasti dikasih makan. Menengwis, pura-pura mati. Apa yang terjadi mas? Digugahi, kasih minum, kasih teh, tidak bangun-bangun. Digugah, tidak bangun-bangun. Pikir dia, lek saya melek, pasti ada usaha untuk mendapatkan makanan. Coba aku tak menengah sekali wis. Kira-kira rezeki nyampe apa tidak? Ternyata Allah jawab. Karena ini dikira sudah mau pingsan, akhirnya didudukkan oleh kafilah tadi. Begitu didudukkan, dibuka mulutnya, dicontang makanan. Subhanallah. Lo serius nih? Gak ngarang mas, nih mas. Ini rezeki, ini wahbi. Rezeki dikejar udah datang. Proyek sekian miliar. Begitu waktunya mencret. Betul? Betul? Begitu nggak dicari menengahi rezeki teko. Setuju? Ayolah, setuju enggak? Lo ngomong enggak setuju. Oh, terpengaruh saya sampai. Sampai enggak kerja dapat rezeki? Mencret. Yakin? Oh, harus yakin. Ada dasarnya mas. Ayo, tak jadi ilmu intelek panjenengan. Ayo, tak terus no. Imam Malik punya santri, Imam Syafi'i. Dua imam gede ini beda pendapat. Imam Malik dawuh rezeki tidak usah dipikir, teko dewi, ono makomi. Imam Syafi'i mengatakan tak bisa guru. Wong namanya rezeki harus kerja. Lek kepengen sugih kerja. Ojo wirid. Nah iya namanya nanti.
Tapi telok ilmu ini, ojo sampai kerapian wirid teman ini. Saestu, siapa yang wirid dapat warid, dapat rezeki. Contoh, Imam Syafi'i kepengen kerja, kemudian dapat rezeki. Lah Imam Malik tidak perlu susah, pokoknya tawakal pasti dapat rezeki. Keluarlah Imam Syafi'i. Kemana? Ke pasar. Ngapain? Ya pokoknya ikhtiar. Ada tukang anggur, karena tukang anggur ini Masya Allah jualan anggur ini sendirian, dibantulah oleh Imam Syafi'i, pakai tenaga, pakai keringat, akhirnya selesai dikasih upah adalah anggur. Imam Syafi'i bukan masalah anggurnya, beliau seorang wali, bukan dapat masalah anggurnya, karena mazhabnya beliau, dasar beliau, lek kerja pasti dapat rezeki. Lah ngoten ta, understand? Wah, senang Imam Syafi'i. Ini sekarang saya akan datangkan ke Imam Malik, saya akan bilang bahwa hari ini saya bekerja dan saya dapat anggur. Imam Malik gurunya datang duduk. Ada apa Imam Syafi'i? Guru, ternyata pendapat saya benar. Benar bagaimana? Ini anggur tadi dapat di pasar, saya kerja, saya angkat, saya dikasih anggur. Alhamdulillah. Berarti pendapat saya benar Imam Malik. Apa itu? Saya kerja dapat anggur. Imam Malik matur, Imam Syafi'i, saya tawakal, saya ngajar di pondok, saya ngeramut santri, kerentek ingin dapat anggur. Lah iki aku ndak kerja kok kirim anggur. Mana yang benar? Sampai melok Imam Malik atau Imam Syafi'i? Hah? Hah? Ayo. Apa Imam Samudra sama belok? Pesta lah. Ayo. Para pengusaha ingin ikut Imam Malik atau Imam Syafi'i? Lihat dua-duanya Mas. Dua-duanya sampai. Masya Allah luar biasa. Iki tekon di terapi. Sewa. Bayar. Gusen caranya bayar gimana? Kerja. Loh, cerdas. Cerdas nih. Yo kerja, yo tawakal. Ini penting lah. Makanya Az-Zaini ini harus punya dua ilmu. Ya kerja, yo tawakal. Lek tawakal tok sampean yu, zaman saiki ngenes yu, lek kerja. Kerja yu. Tawakal ya Allah, tawakal. Dayang yu tutu makomi. Kerja sing apik baru tawakal. Ini pengusaha banyak dah. Ada Mas Ferry. Ini anak saya, ini anak angkat sama Bali ini. Ini umur 30-an, tapi saya sering manggil kakak ke dia. Wajah tua. Usaha dia kan begini. Ya apa nak? Belum hasil ya, iya. Sekarang alhamdulillah hasil ya. Lo ilmu nih. Sampean ya tawakal ya kerja. Syarat nek kepengen berkah wis ilmu nih kiai pakai wis palah. Di ilmu nih Mas rezeki nih. Rezeki niku kalih. Ada kasbi, ada wahbi. Kasbi kita cari dari pagi sampai malam, wahbi tanpa dicari datang. Seneng sampean. Milih yang mana? Dua-duanya cerdas nih. Lek kasbi lah enak dah. Nih kayak Letkol Adnan. Ini kasbi Mas Heru kasbi, Mas Imam kasbi. Yang tidak jelas itu Mas Ferry sama Sambali. Iya, karena belum ada tetap 1 bulan. Iya tuh. Serius nih Bu Kalem nih Time Indonesia terus Perindo itu sudah kasbi itu. Cari pagi sampai malam. Apotek itu apoteker itu Mas, itu sudah Masya Allah, itu sudah. Itu kasbi, cari dari pagi sampai malam. Ada yang tanpa dicari datang sendiri. Percaya sampean? Percaya? Tak terus no toh? Tak terus no? Pernah bunting kan? Kok bunting hamil?
Kok cek nemen nih gue bilang putih, tak sopan nih. Pernah hamil? Pernah hamil? Serius? Ayo tak ilmuin ini, tak jorok nih. Orang hamil 4 bulan, Allah dawuh, Bril, nggih Gusti, lengkapi jasanya, tiupkan rohnya, berikan rezekinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi 4 bulan? Bergerak. Moro-moro ngidam, bu, pecel. Betul? Betul? Sopo sing nyuruh nendang? Sopo? 4 bulan bayi dalam kandungan pasti nendang. Sebelum 4 bulan sopo sing nendang? Oh, cerdas Pak Devi. Bola-bola ditendang aja. Coba bayangkan 4 bulan dalam kandungan, bu, catat dalam kandungan dari sobat. Subhanallah. Tiupkan rohnya, berikan rezekinya, nendang, tak, ngidam. Bayi dalam kandungan tidak bisa ngomong. Ada tuh bayi ngomong, bu, soto. Ngidam mas, sababnya rezeki ngidam. Bayi belum tahu McD, tahu McD mas. Belum tahu sotonya Bang Amir Karangploso, tahu mas. Belum tahu rawon setan mas Surabaya, tahu mas. Subhanallah, rezekinya cabang bayi itu, masya Allah, itu hidup. Saya tak jorok 9 bulan dalam kandungan, ya Allah. Ibu kan tak bisa miring kanan, miring kiri tak iso, tengkurup takut meletus gitu. Itu pun gak ada pintu, gak ada jendela, pintunya cuma 1, rebutan karo bapak il. Enggak jorok. Itu hidup nih, itu hidup. Itu rezeki namanya, understand? Understand? Tak terus loh, belum? 10 menit lagi, pas 45 menit, tak terus loh. Caranya agar rezeki itu datang bagaimana? Lah mau tentang? Kita? Dulu saya ini sarjana mas. Ya lele sarjana ekonomi akuntansi Brawijaya kan lumayan tuh mas. Ya, kan lumayan dah. Tapi ilmu saya tidak masuk akal ketika ketemu Romo Kiai. Kiai Daud ngeten, tidak semua pekerjaan itu dengan akal, ada yang tidak pakai akal. Bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Walaupun Allah sudah menentukan rezeki, dijamin rezeki itu. Kenapa? Kenapa? Oh kelapa. Berarti masih hidup kelabang laki nih rupanya. Seneng wedok kelabang. Apa sing dicari kelapa? Kok dak nyari Gus Maliki ae. Nah, terus lagi. Sampai pundi tadi niki? Kok sampai blank ngiten Gus ini? Sampai pundi niki? Sampai pundi? Hah? Sampai mana? Sarjana ekonomi. Ndak kanggo, Mas. Lah kalau saya pakai otak berpikir sarjana ekonomi ndak kuat saya. Sungguh ndak kuat. Tak cerita lu sampai burun lagi. Saya pernah kekurangan mas. Fulus bil fulus, likuli saya mulus merah halus. Saya mau bangun ini mas. Mau bangun menara masjid. Sampai nak pun tumut Guzen nah. Kan Guzen juga tidak pernah ngomong saya bikin menara tolong dibantu kan belum tenang. Saya ngikuti ilmu yai. Nah kalau sudah ikhtiar cukup, ceramah cukup, usaha cukup, wis mentok menengona, terus sholat ditahsilir rezeki, sholat pembuka rezeki. Cuman saya ini mungkin terlalu gerongsong, kemurungsung, kepintang cepat bikin menara mas. Akhirnya biasanya Guzen itu lek sholat rezeki dijawab langsung. Malam sholat besok masya Allah. Kadang diundang ceramah tepat, kadang tidak tepat. Faham maksud saya? Faham? Lek sing tepat pas fulus gede, pas tidak tepat ya remuk kan gitu. Fas-fasan lah ngoten. Itu kan bukan pekerjaan tuh mas. Nggih. Nggih. Betul. Akhirnya saya sholat kemurungsung. Senin sholat tidak dapat, Selasa tidak dapat, Rebo urip.
Loh, ono pure Mas Kiai nak. Jenenge sapa iki? Iki pure kabeh iki model ini. Loh, lek modele ono ning panggung ya purian juga iki. Padha karo sing ceramah iki. Pure ngono lho. Nesu ya nesu bisa. Apalagi bojone galak, ngentone nimpet. Lah ngono. Wis lah. Saya ini pengalaman. Akhirnya Rebu Pure, apa yang terjadi? Mimpi tidak enak, dikejar ular, tidak enak plus lah. Saya untung mimpi Luna Maya gak apa-apa. Lah mimpi tidak tepat. Akhirnya kalau matur yai, dos pun dini kiai, nopo diteruskan masjid kulo, nopo berhenti kemauan. Nah, tetepkan hatimu nak, istiqomah, sing nyecek nak, sing nyecek. Sing ikhlas. Ojo nyakiti wong nah. Loh, kalau pikir-pikir kapan nyakiti? Malam ndak seturu kalau niku. Oh, ternyata kalau nyakiti pengurus. Tapi kalau boten nempele. Kalau cuma ngomong lelet kon ngono lho. Ngono dok maksudku kan apik ta. Biar semangat kok lelet. Lek buka katok tok sing sergep. Lelet. Rupanya nesu pengurus. Bayangkan, saya seorang ustadz, seorang guru ngajari santri kon lelet. Lah bener dah. Lek cara akalmu bener dah. Ngomong yuyu. Bantu ceramah kula niki. Ya. Lek cara akal bener dah. Bener, aku kiai ini, aku guru ini, aku pemimpinnya, aku bosnya lah ngono tak. Rupanya nesu nangis, wong ndak pernah dimarahi terus dimarahi. Gara-gara itu mas, jadi masalah. Dipendeng oleh malaikatul mukarrabin mungkin. Saya datang ke kiai, minta maaf nak besok pagi. Loh, saya minta maaf, ikhlas, ojo kepepet, minta maaf betul. Saya datang, saya minta maafkan nak. Enggak yai, saya mohon maaf tadi grogi kemarin, kaget. Biasanya gue sendak ngamuk terus ngamuk. Kalau don yai, subhanallah. Kalau rangkul, kalau peluk, kalau sholat malam, Kamis malam Jumat. Tak pikir Jumatnya dapat, yo enggak saya. Ayo wis, ini ilmu, wis tak ajari. Ayo, ini ilmu ilmiahnya ada ngarang nih. Maksud saya, lek sudah minta maaf malam Jumat sholat besoknya dapat. Oh, nggak dapat. Nihil. Karena saya masih berharap, tidak ikhlas. Ya irawo, tak imamina. Muslim Abdurrahman datang, imami. Sholli sunnatan di tasir rizki. Rak'atani imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Selesai. Dibacakan tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ahli kalau mikir lek wayai tadi apa namanya? Menara tadi Gusti lah ndak pun boten napa kalau ikhlas saya. Subhanallah, malamnya mimpi lagi gitu. Mimpi ndak enak makan rawon. Nah, mimpi makan rawon bukan mimpi duit. Kalau mimpi duit kan ada hubungannya kan? Enggak, proposal yoga ono, tamu yo sepi. Kiai itu lagi bangun sepi tamunya mas. Ayo tak buka rahasia kiai ustad itu. Apalagi kena proposal, mulai kabeh. Pejabat sopai pokoknya, sopai pengusaha sak kiai ini pokoknya bangun, konco hilang. Lek wayai selesai baru assalamualaikum. Serius nih, kalau sadar nih, subhanallah. Kalau sholat malam nangis, saya bilang ke Bunyai, mungkin sudah waktunya tutup, enggak apa-apa, sudah bismillah ikhlas keluar. Kalau keluar, mimpi rawon, suruh makan rawon. Betul. Tak turuti mimpi, bismillah sudah. Saya keluar, rawon, mungil, inggil, mungil. Rawon apa yang di... Bukan tampal. Nguling. Kok mungil, nguling. Nguling.
tutup. Rampan tutup. Terakhir rawon tesi tutup. Akhir kula ke rawon Indah Jaya. Wonten Umi. Itu santri kula. Kula mimpi rawon Indah Jaya. Baru parkir. Itu bro. Ya Allah, wis sholat bener, minta maaf, mimpi rawon, ditubruk lagi. Kok malaikat kok gak paham-paham malaikat? Duh serius, wah kiai ada nyekel duit mas. Apa yang terjadi? Saya tidak ngerti awalnya itu. Begitu saya keluar mau saya marahin lah. Saya tinggal telepon sahabat kulo nak selesai. Mau tak marahin? Keluar. Cilik wongi, wis tak saya sebut nama lah. Assalamualaikum, waduh, meluk Gusen, cium tangan Gusen, kula kak dintok yae, kula sonten yae. Nih santri saya namanya Pak Sonten. Kula nyari pian, saya nyari panjenengan Gusen 10 tahun yang silam sudah tak ketemu-temu. Lah seminggu yang lalu saya dimimpin sampean suruh ketemu sampean, suruh mimpi. Goreng-goreng tuh mimpi. Saya mimpi ular, dia mimpi kulo. Kulo mimpi rawon, dia mimpi kulo. Dan apa yang terjadi? Kate ngamuk dak situ. Dah yo apa wong santri? Wis apes penyong sudah. Kok kurus Gus? Bagaimana dak kurus mikir duit dulu kan. Loh terus ya apa Gus? Tidak ada di Puri Cempaka Putih, sudah pergi, sudah saya pindah, tinggal ditumpak. Nah terus Gus, bikin pondok. Ya Allah Gus, saya senang dipeluk saya. Sudah urusan saya ini rawon. Saya bayar dan urusan sing tubruk urusan saya. Makan rawon, pulang, ikut Gusen kiting-kitingan. Selesai kok pas nih oleh Allah yang ngatur. Toko material datang, nagih bonnya. Pas depan saya. Waktu itu ya bot mas. 76 juta. Lah akhir dah 76 juta tahun 2009. Oke. 76 juta tambah besi yang belum dibayar 100. Jadi 176 juta. Matur pas depan saya. Biasanya orang ini tidak pernah matur, sungkan. Ini kok cek wani ini podor mbak ilmu. Podor kepepet depan. Subhanallah begitu matur. Wallahi saya tidak bohong mas, datang saya nangis. Harapan saya kan sudah tidak, ya Ci, ngapunten kula. Besok saya jualkan sapi, saya masih punya sapi kok. Wis ta lah. Kok saya jual bos? Sunter yang nanggung. Subhanallah. Wallahi ternyata dia mulai dari Malaysia, dari Malaka itu punya niat datang ke Gosen dan dicari Gosen. Saya dibawain duit 500 juta. Subhanallah. Ya Allah. Jadi ya Allah ya saya dapat 500 juta itu kok nesu. Coba dak nesu sak miliar nak. Loh serius, Ustaz. Ini ilmu. Kok dak nesu tak ngamuk, rezekimu kurang. Ojo nesuan nak ngoten. Ini sabab likulli syai'in sababa fa'atba' sababa. Bukan karena saya bekerja ceramah berapa mas yang menghargai kiai ini, bukan kita kepengen dihargai, boten. Berapa sih umat menghargai ustaz para kiai itu? Kok sing jelas lah. Artis kan 100 juta. Oh yang ini 100 juta. Assalamualaikum 500. Ustaz lah. Kapan jelasnya? Sampeannya tidak jelas. Oh kiainya jelas, sampan tidak jelas lah ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya diganti mas 1,5 miliar, wallahi 1,5 miliar saya nangis ya Allah. Saya tidak buka itu. Saya hanya buka 176, saya bayarkan, yang sisanya saya kasih ke Yai. Nah, itu fadal muna. Mana coba ndak nasu sampai dapat akhir. Masya Allah. Akhirnya Yai matur ilmu hikmah. Nah ini kronologinya. Ceramah itu harus apa? Tersusun. By step menuju arahnya mana? Apa yang dijelaskan terstruktur kedawo. Nah, ini ilmu lang. Ayo catat iki. Ilmu lang. Elang iki burung. Hinggaplah gagak burung gagak. Begitu hinggap
Gagak ini elang dipatuk, disakiti. Elang ngamuk? Tidak. Elang balas? Tidak. Elang emosi? Tidak. Terus terbang tinggi dia. Padahal kalau elang itu mau ngamuk, gampang, kipatmu jatuh gagak. Tapi dibiarkan, disakiti, didolimi, menang elang itu sampai terbang tinggi. Dia tidak menggubris apa yang dikerjakan gagak. Apa yang terjadi? Begitu semakin tinggi udara di atas, semakin oksigen habis. Akhirnya gagak jatuh dengan sendirinya tanpa dikipat oleh elang. Lek sampean disakiti wong, didolimi wong, dihina wong, diantem wong, menengo. Tapi kalau di depan kerauan bisa. Yo makome sampean ya tak bodoh karo ulama Mas, tak bodoh. Tak bodoh. Coba nek sampean ngomong hancur kon. Kira-kira sampean ngomong bedes lah. Tak bodoh dah. Tapi kalau dibicarakan di belakang enggak apa-apa. Sampean harus jadi elang. Kalau jadi elang, insya Allah sampean terus naik tinggi dan yang menghina itu akan jatuh sendiri. Itu ilmu. Makanya rezeki itu akan turun 3 hal. Nah ini kesimpulannya, terstruktur, sistematis, ada kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Agar rezeki diturunkan oleh Allah gampang, penak, tidak tertukar, enak, gampang. 1. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kata Romo Yai 116 untuk rezeki. Sampean pinten? 116 subuh dan isya. Ijazah ya. Yai Musleh matur lek kepengen rezeki gampang, subuh 116, isya 116. Ojo ditawar kodak 117 kali Gusen. Waduh pakai cocok ini. Wis meneng. Itu namanya ijazah. Ulangi, istighfar maghrib 116, isya subuh 116, isya 116. Sampai cacat, sampai baca istighfar bulan depan laporan Gus. Ono ndak rezeki ini sampean. Paham? Paham? Napa? Istighfar. Kedua, baca sholawat Jibril 100 kali. Sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 100 kali menjelang tidur. Menjelang tidur. Pandang wajah istri, anak-anak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Biar barokah selawat dek sampean iso nafkahi anak bojo. Ini ilmu tasawuf. Ojo diremehno niki, wis ta. Istighfar kerjakan, pandang wajah istri dan anak, selawati 100 kali selawat Jibril sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka barokah syafaat Rasulullah akan datang. Iso nafkahi anak bojone sampean. Terus sampean yang ndak dah, bukan selawat yang dibaca, ngerasani. Ya Allah Bu, kowe elek men sampean. Ayo, setelah. Terakhir kesimpulan. Lek kepen rezeki niki datang dan berkah, ndak kurang-kurang. Kolbun salim, atine sing bersih. Ojo hasad, ojo dengki, ojo nyakiti. Understand? Istighfare sregep, selawate sregep, nyacat wong tiap hari. Fakfok mah. Napa? Fakfok mah. Iya. Enggak pernah nyakiti wong, meneng ati ini bersih, enggak pernah selawat, enggak pernah istighfar, nayeng mah. Wis talah. Sampeyan coba wis. Enggak usah cari ilmu sing macam-macam wis. Wis talah itu aja wis. Ilmu ni Gusen yang ngono-ngono tok ae. Cuman yang berat, cuman yang ketiga ini bersih hati, Mas. Bersih hati. Ya. Lek jalan ketemu orang yang menengahi,
ndak usah dirasani. Oh iki bojone apik sing lanang sing wedok awon. Repot dah. Understand? Nah ini ilmu, mugi-mugi manfaat. Mugi barokah. Nggak usah panjang lebar pun 1 jam lagi. Oke? Saya doakan panjenengan tanggal 28 Oktober kita maulid Nabi besar-besaran. Apunten yuk, kalau nggak pernah minta. Bukan untuk Gus Zain kok, untuk panjenengan. Bawa buah. Bawa buah-buahan. Karena Kanjeng Nabi dilahirkan itu yang berbuah, ya pohon-pohon itu berbuah semua. Sebelum Rasulullah dilahirkan, pohon ini berbuah semua. Hormat Rasulullah. Sekarang enggak bawa weci, pisang goreng, pizza hut, roti bolu, roti boy. Bawa buah-buahan. 2 syarat, ojo kelopo, ojo duren. Oke, sampai bawa ya. Oke, taruh sendiri-sendiri. Taruh di sini buah. Sampai buah-buahnya aku tak makanannya. Oke, gambusan di sini. Di sini. Sing apik maca selawat Joko Tingkir. Wis cek berkah semuanya, cek barokah. Nggih. Barokah masyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Biniyatil qabuli wal wusul fi tamami kulli sulin mahmulin. Al-Fatihah. Sebelum saya doa, niku putra kula. Yang kecil, berdiri nak cek kenal. Mana ganteng kalau bapak? Ganteng anak ya. Mudah-mudahan jadi penerusnya. Wongi meneng, nggak macem-macem. Masya Allah, Masya Allah. Nanti kalau gede sampai mantu kalau dulu. Besaran. Gih, mugi-mugi barokah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim hatahin batahin kaslafin akhiyah sarakhiyah bimustaqtirin biragilin satahatan nazla ghadabur rabbi wa ahraka maradatal jinni wa sayatin bifadli bismillahirrahmanirrahim yabtul kullu syihrin wa abdin wa maradin wadi alayya qala Musa ma jitum bi syiru inna Allah sabtiluhu inna Allah lazul amal al-mubshirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syir doa Al-Fatihah. Duduk yang manis dulu, saya minta Fatihah sekali lagi. Ada jamaah dari Blitar, pundi suaminya, tolong berdiri. Ya, pundi mas. Oke, jamaah dari Blitar, istri beliau sakit. Oke, ada di pondok kami di belakang. Ayo berdoa, nggih. Mugi-mugi sakitnya diangkat oleh Allah. Mugi-mugi sababnya doa Nabi Khidir saya baca, mudah-mudahan bisa sembuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma laqal hamdu ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma laqal hamdu ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma laqal hamdu ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sembuh ya Allah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita ketemu tanggal 28 Oktober gitu ya. Mugi-mugi barokah. Selawat berapa? Sallu ala Nabi Muhammad. Selawat si Joko Tingkir sekali lagi. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.